Wahai Abu Bakar, aku takut. Aku takut sekali, wahai Abu Bakar. Rasulullah mendatangi di mimpiku, Abu Bakar. Rasulullah mengatakan bahwa hatiku gersang, hatiku kering, hatiku telah mati karena aku tidak mengunjungi makam Rasulullah. Aku takut Rasulullah meninggalkanku, Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kata Bilal sambil menangis terus bercucuran air mata di depan Abu Bakar. Ini kisah kerinduan Bilal bin Rabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah wafat membuat Bilal bin Rabbah tak sanggup lagi untuk mengumandangkan azan. Maka Bilal bin Rabbah pun meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Khalifah, izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Lalu Abu Bakar pun menjawab kepada Bilal, tidak bisa wahai Bilal, aku tidak mungkin menurunkan seseorang yang sudah ditinggikan oleh Rasulullah. Lalu Bilal berucap lagi, izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan wahai Abu Bakar. Abu Bakar berkata, apa alasanmu wahai Bilal? Maka Bilal pun melemparkan pandangannya ke arah menara dan ke arah makam Rasulullah. Dan melihat ke arah menara lagi, dan Bilal berkata pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, setiap hari ketika memasuki waktu sholat, saat aku datang ke rumah Rasulullah dan aku katakan, ya Rasulullah, waktunya sholat, ataupun sebaliknya, Rasulullah yang bergantian datang ke rumahku dan Rasul mengatakan, Bilal, waktunya kita sholat. Dan kami pun bersama-sama untuk menuju ke masjid, dan aku naik ke menara, dan sebelum aku memandangkan azan, aku menatap terlebih dahulu wajah Rasulullah SAW, dan aku melakukan itu setiap hari selama 5 kali, wahai Khalifah, dan itu berulang kali setiap hari, dan ini tidak bisa lagi aku katakan. Kali ini tidak bisa aku lakukan lagi. Bagaimana mungkin aku sanggup untuk mengumandangkan azan tanpa ada Rasulullah di sisiku, wahai Khalifah? Aku tidak bisa. Dan Bilal bin Rabbah pun sudah tidak mampu lagi membendung air matanya. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun mulai meneteskan air mata. Akhirnya Abu Bakar mengizinkan Bilal bin Rabbah untuk pergi ke Syam, karena tak sanggup lagi untuk berada di Madinah. Berbulan-bulan lamanya Bilal berada di Syam, dan pada satu malam ia bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Dan Rasulullah berucap kepada Bilal, wahai Bilal, alangkah keringnya hatimu. Wahai Bilal, alangkah gersangnya hatimu. Wahai Bilal, sudah lama kau tidak mengunjungiku, sudah lama kau tidak berjumpa denganku. Tidakkah ada rasa rindu di hatimu terhadapku, wahai Bilal? Begitu kata Rasulullah, beliau terbangun dari tidurnya dan berderailah air matanya. Kemudian ia menangis dengan sangat keras, dan seluruh saudara-saudara Bilal terbangun dan menanyakan, ada apa wahai Bilal? Kenapa engkau ini? Dan Bilal mengatakan, ada saudara-saudaranya. Wahai saudara-saudaraku, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan Rasulullah berkata padaku, betapa gersangnya hatiku, betapa matinya hatiku, betapa gersangnya hatiku karena ini. Karena aku tidak pernah lagi mengunjungi Rasulullah, tidak pernah mengunjungi makam Rasulullah. Aku takut sekali, wahai saudara-saudaraku, aku takut sekali jika Rasulullah telah meninggalkanku. Maka saudara-saudara ini pun berkata pada Bilal, sudah saatnya engkau ziarah ke makam Rasulullah.
"Wahai Bilal, pergilah." Maka Bilal bin Rabah pun mengambil untanya dan memacu untanya untuk bertemu dengan makam Rasulullah di Madinah. Dan sepanjang perjalanan yang menembus siang dan malam, yang menembus panas dan dingin, dan tak terasa derayan air matanya terus mengucur karena ia merasa begitu rindu dengan Rasulullah SAW. Dan ketika beliau sudah sampai mendekati Madinah, Bilal melihat bukit-bukit Madinah dan semakin berlinang air matanya karena sewaktu ia melihat bukit-bukit itu, yang ia lihat hanyalah Rasulullah. Dan ketika memasuki pintu gerbang Madinah, maka Bilal bin Rabah pun melihat wajah Rasulullah di sana. Di setiap sudut kota Madinah, yang ia lihat adalah wajah Rasulullah. Ada kenangan bersama Rasulullah di setiap tempat yang berada di kota Madinah. Maka Bilal semakin kencang dalam tangisnya. Tak bisa lagi ia bendung lagi air matanya ketika ia sampai ke makam Rasulullah SAW. Ia bersimpu dan dengan surau parau dan lirih Bilal mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Bilal. Assalamualaikum ya Nabi Allah." Bilal tak sanggup membendung air matanya. Ia begitu rindu, sangat rindu dengan Rasulullah. Maka ada seseorang yang menepuk pundak Bilal mengatakan, "Bilal, kau sudah kembali ke sini lagi, wahai Bilal." Dan Bilal pun menoleh. Ditatapnya Abu Bakar, dan Bilal pun memeluk erat Abu Bakar dengan kencang. Dan di sisi Abu Bakar ada Umar, dan Bilal pun menangis. Bilal mengatakan, "Wahai Abu Bakar, aku takut. Aku takut sekali, wahai Abu Bakar. Rasulullah mendatangi di mimpiku, Abu Bakar. Rasulullah mengatakan bahwa hatiku gersang, hatiku kering, hatiku telah mati karena aku tidak mengunjungi makam Rasulullah. Aku takut Rasulullah meninggalkanku, Abu Bakar. Wahai Abu Bakar." Kata Bilal sambil menangis, terus bercucuran air mata di depan Abu Bakar. Maka Bilal pun menyeka air matanya, dan Abu Bakar mencoba untuk menenangkannya. Abu Bakar mengatakan, "Bilal, air mata yang turun karena rindu kepada Rasulullah SAW tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah. Dan kau Bilal, kau adalah orang yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah." Maka kembali lagi Bilal memeluk Abu Bakar radhiyallahu anhu. "Betapa aku rindu Rasulullah, wahai Abu Bakar," kata Bilal. Maka Abu Bakar mengatakan, "Bilal, kumandangkanlah azan lagi. Azanlah, wahai Bilal." "Tidak, Abu Bakar, aku tidak akan pernah sanggup lagi melakukan hal itu," ujar Bilal. Maka tak lama datanglah kedua anak kecil menuju Bilal, menghampiri Bilal, dan dia adalah Sayyidina Husain dan Sayyidina Husain. Segera ia berdua memeluk Bilal dengan mengatakan, "Wahai kakek Bilal, kami cucu Rasulullah. Kumandangkanlah azan lagi, wahai kakek Bilal. Betapa kami rindu mendengar suara azanmu, wahai kakek Bilal." Dan Bilal pun menatap wajah yang memiliki wajah mirip dengan Rasulullah, menatap kaki Husain yang mirip dengan Rasulullah. Dan Bilal pun memeluk keduanya, dan dari aroma keduanya tercium harum wangi Rasulullah SAW. Daripada itu Bilal mengatakan, "Baik, baik, aku akan mencoba untuk mengumandangkan azan." Dan waktu subuh pun tiba. Seluruh orang sudah berkumpul dalam masjid untuk bersama-sama melakukan sholat subuh jamaah dengan mendengarkan suara azan dari Bilal bin Rabah. Maka laki-laki hitam ini pun, Bilal bin Rabah, memecah barisan dari kerumunan, dan orang-orang mulai mendekati dan melihat Bilal dan mulai menangis, mulai menetes air mata mereka, karena biasanya di sisi Bilal
selalu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bilal pun mulai berjalan dan dengan derayan air mata yang terus bercucuran. Dan kemudian ia naik ke atas menara. Ia mencoba untuk melemparkan pandangan ke bawah, karena biasanya sebelum mengumandangkan azan ada Rasulullah di sana, ada wajah Rasulullah SAW di sana, tapi kali ini tidak ada Rasulullah di sana. Langsung bergetar tubuhnya, bergoncang saat mengumandangkan azan dengan suara yang bergetar. Ia tidak kuat sebenarnya dan ia mulai mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan suara yang gemetar, semua orang yang ada di masjid pun bergemuruh dengan suara tangisan mereka. Mereka rindu dengan Rasulullah. Suara Bilal mengingatkan mereka pada Rasulullah. Lalu Bilal pun kembali melanjutkan azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seluruh ibu-ibu yang ada di Madinah berbondong-bondong datang ke masjid dan mereka mengatakan, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah datang kembali? Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali? Suara azan Bilal mengingatkan mereka pada Rasulullah. Dan sebagian dari mereka menjawab, tidak. Ini hanya suara azan Bilal saja. Dan kembali ibu-ibu itu menangis karena rindu terhadap Rasulullah. Dan ketika Bilal mengucapkan Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, Bilal pun jatuh. Dan Bilal pun jatuh. Bergemetar kakinya. Bilal tidak kuat mengucapkan nama Muhammad. Bilal tidak sanggup untuk menyebut nama Muhammad. Dan Bilal akhirnya mengatakan, lanjutkan azan, aku tidak mampu. Lanjutkan azan, aku tidak mampu. Aku tidak kuat untuk melakukan azan dan melanjutkan azan. Kisah kerinduan Bilal ini mengajarkan arti yang luar biasa. Serta dalam hadis, Rasulullah pernah mengatakan kepada seluruh sahabat, aku merindukan saudara-saudaraku. Para sahabat mengatakan, kamilah saudara-saudaramu, wahai Muhammad. Tidak. Kalian adalah sahabat-sahabatku, tetapi aku merindukan saudara-saudaraku. Siapa itu? Mereka adalah yang tidak pernah melihat wajahku. Mereka yang tidak pernah melihat diriku. Tapi mereka beriman, mereka patuh, mereka mengikuti semua perbuatan dan perkataan. Dan aku rindu untuk bertemu dengan mereka. Dan siapa yang dimaksud Rasulullah saat itu adalah kita. Jikapun Bilal dengan kerinduan seperti itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah juga begitu rindu dengan kita semua. Dan wahai Rasulullah, saksikanlah kami hamba-hamba Allah, umatmu yang juga merindukan perjumpaan dengan di telaga. Ya Habibullah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Cukup sekian dari